A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengawali segala sesuatu kita disunahkan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah. Dalam riwayat lain, walam yubda bismillah. Kalau tak dimulai dengan ucapan nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bernilai pahala di hadapan Allah. Maka kita awali dengan a'udzu billah. A'udzu, aku berlindung, billah, dengan Allah. Jangan berlindung dengan tuyul, jangan berlindung dengan jin hantu setan Nyi Blorong, jangan berlindung dengan Nyi Roro Kidul, jangan berlindung dengan begu ganjang. Berlindunglah dengan Allah. A'udzu billah. Aku berlindung dengan payung. Bukan berlindung kepada payung, karena kalau berlindung kepada payung dari hujan basahlah. Payungnya di situ, kita di sini. Aku berlindung kepada payung, basahlah. Yang tepat tuh aku berlindung dengan payung dari hujan, tidak dari godaan setan. Aku berlindung dengan Allah. Bersama dengan Allah, maka setan akan jauh. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar Siddiq waktu mau hijrah itu, Abu Bakar ketakutan. Sudah nampaknya kaki orang Quraisy itu. Kata Abu Bakar, matilah kita ini sekali ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, la tahzan. Jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau ngeri. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tapi beda dengan Nabi Musa waktu sama Bani Israel. Di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun mengejar. Waktu itu orang Yahudi ketakutan. Apa kata orang Yahudi? Inna lamudrakun. Tertangkaplah kita sekali ini Musa, matilah kita ini. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Allah. Beda jawaban Nabi Musa sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berkata, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau Nabi Musa berkata, Allah bersamaku, sama kalian tidak. Kenapa beda jawabannya? Karena kawannya beda. Kalau kawan ketakutan, Ustadz, matilah kita nih Ustadz, jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau ada kawan nakut-nakuti, habislah Ustadz kena tangkap sekali. Tidak, kau yang kena, aku tidak. Oleh sebab itu, ketakutan, kengerian menghadapi hidup, didekatkan diri dengan Allah. A'udzu billah. Lafaz yang paling unik adalah lafaz Allah. Allah. Kalau dibuang alifnya, lillah. Kalau dibuang lamnya, lahu. Kalau dibuang lamnya, hu. 3, 4, 4 bisa dibaca. Allah, lillah, lahu, hu, la ilaha illallah. Maknanya andai ada orang sakaratul maut, kita ajarkan dia la ilaha illallah, tak bisa dia lagi. Dikurangi hurufnya satu-satu, tinggal hu aja pun dia insya Allah mati husnul khotimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi tetap kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Laqinu mautakum, talqinkan, bisikkan ke telinga orang yang mau sakratul maut, la ilaha. Itulah makanya tahlil tadi dipimpin Ustadz Dr. Ardiansyah. Afdhalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Hayyum maha hidup, mawjud maha ada. La ilaha illallah hayyum maksud. Hayyun dia maha hidup, maksud dia yang dituju, tak ada yang lain. La ilaha illallah hayyum baqa. Hayyun dia maha hidup, baq dia kekal abadi. Kita ini akan binasa. Baru setelah 3 itu barulah la ilaha illallah. La ke kanan, tak ada itu yang lain-lain itu semua. La ilaha illallah. Pas lafaz Allahnya ke jantung sebelah kiri. La ilaha illallah. Bagi yang mau mengangguk, yang tak mau mengangguk diam aja. La ilaha illallah, la ilaha. Banyak juga orang sekarang nih kalang berzikir entah apa-apa angguknya. Kenapa kau ngangguk? Tengok orang ngangguk, aku ngangguk pula.
Oleh sebab itu bagi yang mau mengangguk la ilaha illallah ke jantung. A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, min, dari syaitan. Syaitan diambil dari kata syatayasitu. Syatayasitu artinya dua. Pertama halaka, binasa. Setan itu artinya binasa. Kenapa dia binasa? Karena dia masuk dalam neraka jahanam kekal selamanya, sedangkan kita masuk surga kekal selamanya, insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua makna syaitan itu adalah ba'uda. Ba'uda artinya jauh. Kenapa setan itu disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan. Apa beda setan sama iblis, Pak Ustadz? Anak-anak buahnya setan, bosnya iblis. Iblis itu artinya putus asa. Putus asa itu orang yang tak ada harapan. Iblis putus asa, tak ada harapan. Harapan itu bahasa Inggrisnya hope. Tak ada harapan, hopeless. Hopeless, iblis. Jadi kalau ada yang nanya, apa arti iblis itu Pak Ustaz? Hopeless. Tak ada harapan. Kita ini masih ada harapan. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tak ada nasi. Orang bisa hidup 3 hari kalau tak ada air. Tapi orang hanya hidup 3 detik kalau tak ada harapan. Kalau sudah putus harapan, itu menengok air putih, menengok racun, macam tak boleh saya sebut merek, nanti iklan gratis pula. Oleh sebab itu maka kita mesti selalu ada harapan. Orang yang bunuh diri itu bukan karena tak ada duit, tapi karena putus harapan. Maka membangkitkan semangat. A'udzubillahi minasyaitan. Nama komunitasnya namanya jin. Nama komunitasnya namanya jin. Jin ini terbagi 2. Ada yang jin muslim, ada yang jin kafir. Buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami ini ada yang jin muslim, ada yang jin kafir. Yang jin muslim itu taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Sedangkan yang jin kafir itu kanu li jahannam hataba. Mereka menjadi bahan bakarnya api neraka jahanam. Yang kafir, yang jahat, yang menggoda itu namanya syaitan. Induknya namanya iblis. Iblis itu, buka surat Al-Kahfi yang selalu dibaca malam Jumat. Kana minal jinni. Iblis itu berasal dari kalangan jin. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, makhluk yang disuruh beribadah kepada Allah ini 2. Wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 2 itu saja. Tak ada. Tak ada alien, tak ada UFO. 2 itu saja. Itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Adapun malaikat, dia memang tak ada hawa nafsu. Yang saya sebut tadi 2 ini, yang dia berjihad melawan hawa nafsu, yang beramal soleh. Sedangkan malaikat memang dia diciptakan untuk beribadah saja. Yang 2 inilah yang dikenakan beban taklifi, haram, makruh, mubah, wajib, sunat, sunat muakkad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim diambil dari kata rajam. Rajam dilempar batu sampai mati. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina perempuan yang dirajam. Terkutuk adalah terjemah tafsiriyah. Dirajam adalah terjemah letterlik secara bahasa. Dirajam, dilempar batu sampai mati. Karena itulah hukuman tertinggi. Karena kalau ada orang mati dipancung, sekali pancung mati. Tapi kalau dilempar batu itu menyakitkan luar biasa. Maka setan itu dikatakan dilempar batu sampai mati, diambil hukuman yang terberat untuk menunjukkan laknat yang tertinggi untuk setan. Jauh dari rahmat Allah, dirajam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi, kalau kau sedang dikuasai marah, maka bacalah a'udzubillah. Kalau kau sedang berdiri, duduk. Marah kita emosi, baca a'udzubillah. Kalau sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Marah itu datang dari kobaran api neraka, padamkan dia api, padamkan dengan air. Air yang memadamkannya adalah air wudhu.
Sudah berwuduk tetap juga marah, mandi pakai air dingin.